ada 6 jenis barang ribawi. Misalkan seperti hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat, di mana sahabat itu bernama Ubadah bin Samit. Nabi SAW bersabda, "Az-zahabu bidz-zahab." Emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, wal bur bil bir, ya, jawawut sama jawawut, was sa'iru bis sa'ir, gandum sama gandum, wat tamru bit tamri, kurma sama kurma, wal milhu bil milhi, garam sama garam. Ada berapa tadi? Ada 6. Nah, ini poin ketentuannya. Pertama emas, kedua perak, ketiga jawawut. Kalau tidak tahu jawawut, tengok nanti di Google, Pak. Kalau di Pekanbaru kita di sini itu dibuat untuk makanan burung. Kadang dibuat untuk makanan burung. Tapi kalau di Arab ini jadi salah satu makanan pokok. Sa'ir bis sa'ir, gandum. Tamru bit tamri, kurma. Milhu bil milhi, garam. 6 ini 6 jenis, ini disebut barang-barang ribawi. Ketika transaksi terjadi, dia sejenis sama sejenis. Nah, kalau kita tidak hati-hati mengantarkan pada transaksi riba, itu maka disebut barang ribawi. Pertanyaannya, apakah di luar ini ada disebut juga? Kalau merujuk kepada hadis tadi cuma 6 jenis ini, di luar ini tidak. Meski ada ikhtilaf pendapat, misalkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, karena selain 2 ini, 4 ini kan makanan pokok, maka sembako, salah satu jenis sembako, makanan pokok lah ya. Nah, makanya semua jenis makanan pokok menurut mazhab Imam Syafi'i masuk. Tapi kalau merujuk kepada hadis tadi, Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu hanya 6 jenis ini. Sehingga kalau merujuk kepada hadis itu, yang rojih pendapatnya cuma 6 nih. Sehingga tidak bisa dikiaskan untuk yang lain. Kalau makanan pokok kan banyak tuh, Pak. Misalkan makanan pokok kita apa? Jangan beras, Pak. Nasi. Kalau beras nanti makannya, ya, beras dimasak ya nasi. Nasi ya. Ini supaya jangan serius sekali, Pak. Ada juga jagung, ubi, dan lain-lain. Ini kalau ditukar sejenis jadi riba. Kalau merujuk pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau merujuk kepada hadis ini, yang dimaksud az-zahab biz-zahab itu emas itu aja. Sa'ir itu gandum, yang dimaksud ya gandum itu aja, tidak ada turunannya. Nah, dalam bahasan ilmu nahwunya namanya isim jamid, ismul jamid, isim yang tidak ada turunan, tidak ada turunan. Sehingga yang dimaksud itu cuma 6 ini, di luar 6 ini tidak masuk. Sehingga mengkiaskan selain dari 6 ini, 4 diantaranya dengan sembako itu, kalaupun ada, menurut kepada hadis tadi kajiannya, itu pendapatnya tidak rojih. Ini dikutip dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, karangan Imam An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan demikian, kalau yang dimaksud itu cuma 6 ini, di luar dari 6 ini tidak. Sehingga kalaupun ada yang berpendapat, oh beras masuk kok, ubi masuk, singkong masuk. Apa beda ubi sama singkong? Sama aja, Pak ya. Jagung dan lain-lain, sagu, dan lain-lain. Nah, itu berarti dia mengadopsi pendapat
Imam Syafi'i. Baik. Nah, tapi kalau merujuk kepada hadis ini, dasarnya itu isim jamid tadi tidak ada turunan, maka cukup 6 jenis itu saja barang ribawi. Sehingga kalau pertukarannya sejenis, kata Nabi SAW, masalan bimislin, kalau dia sejenis sawaan bisawain. Jadi sawaan bisawain. Ini syarat pertama. Sawaan bisawain. Artinya pertukarannya harus sepadan atau senilai, sama dia. Jadi satu emas emas sama emas harus sama. Yang kedua syaratnya itu yadan biyadin. Yadan biyadin berarti kontan atau langsung pertukarannya, tidak boleh ditunda. Itu kalau emas sama emas, perak sama perak, jawut sama jawut, gandum sama gandum dan seterusnya. Nah, kalau terjadi pertukaran yang sejenis ada kelebihan, ya, maka kelebihan itu disebut riba fadl. Seperti yang kita jelaskan pekan lalu. Kalau terjadi pertukarannya itu ditunda yang sejenis emas sama emas, perak sama perak, maka terjadi riba nasi'ah. Masih ingat riba fadl, riba nasi'ah? Riba fadl karena adanya kelebihan. Ya, 100.000 tukar dengan 5.000, harusnya 20 lembar duit 5.000. Ternyata yang diterima cuma 18 atau 19 lembar. Maka ketika kita terima 19 lembar berarti nilainya 95.000. Padahal uang yang kita tukar adalah 100.000, harusnya 20. Ketika berkurang jadinya riba fadl, artinya ada kelebihan. Makanya disebut fadl. Fadl itu maknanya adalah kelebihan. Atau karena ada penundaan. Nah, nasi'ah. Nasi'ah itu apa? Karena terjadinya penundaan. Ditukar 1.000 ringgit, 1 ringgit anggaplah 3.500, 3,5 juta. Misalkan kita tukar duitnya, cuma kita terima 800 ringgit, 200-nya ditunda besok pagi. Nah, ini 200-nya ini 200 ringgit nih jadi riba nasi'ah. Kenapa? Karena menunda. Makanya kalau kelebihan itu, kalau dia sejenis tidak boleh, harus terpenuhi 2 syarat ini. Cuma kata Nabi SAW dalam hadis surah Muslim tadi, fa idza ikhtalafat hazihil asnaf, ketika terjadi perbedaan jenis, ya, golongan, kategori, fabi'u kaifa syi'tum, maka boleh kalian jual sesuka hati kalian, ya, idza kana yadan biyadin. Tapi syaratnya harus yadan biyadin. Nah, artinya apa? Emas sama perak, jawut sama gandum, gandum sama kurma, kurma sama garam, kan tidak sejenis itu. Makanya fabi'u kaifa syi'tum, boleh dijual sesuka hati. Tidak mesti terpenuhi syarat yang pertama. Tapi idza kana yadan biyadin, mesti terpenuhi syarat ini. Harus kontan, langsung, tidak boleh ditunda. Contoh ibu bapak mau nukar emas sama perak, itu kan tidak sejenis. Ikhtalafat hazihil asnaf, berarti ada perbedaan golongan, kategori, jenis. Maka syaratnya emas sama perak itu kalau ditukar boleh terjadi, tapi mesti harus langsung, tidak mesti nilainya sama. Tapi kalau di luar dari ini tidak terjadi riba. Misalkan pertukarannya terjadi tukar tambah, motor sama apa? Sama rumah kebesaran. Mobil lah. Mobil dengan rumah. Ini mobil tukar sama rumah. Mobil masuk enggak 6 nih?
Tidak masuk, maka boleh tukar tambah. Misalkan harga rumah 200 juta, kebetulan mobilnya harganya 150. Ini mobil saya, ini duit 50 juta. Dapat rumahnya. Yang punya mobil, dia tukar mobilnya dengan rumah, cuma harga mobil 150, harga rumah anggaplah 200 juta, maka yang punya mobil kasih mobilnya, kasih duitnya 50 juta. Maka pertukaran tambah seperti ini boleh. Kenapa? Karena mobil dan rumah tak masuk dari 6 jenis barang ribawi.